hati-hati di dalam Bapak Ibu mencermati kata-kata kunci di dalam pengabdian ini. Misalnya tadi sudah disebutkan kata penelitian, di mana Bapak Ibu harus menempatkan kata penelitian itu yang tepat, bahwa kegiatan pengabdian ini adalah didasari dari temuan-temuan hasil penelitian, itu kan jauh lebih baik. Tetapi jangan sampai Bapak dan Ibu di dalam proposal itu menyebutkan bahwa ada indikasi di kegiatan pengabdian ini Bapak dan Ibu akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian. Di sana ada beberapa istilah atau kata-kata yang itu menunjukkan hal itu, misalnya ada pengumpulan data, ada analisis data, kemudian ada yang sejenis-jenisnya itu, sehingga Bapak Ibu harus cermat. Nah, Bapak Ibu akan saya mulai dari PKM dulu ya Ibu. Kalau Bapak Ibu mencermati, nanti kalau panduan sebenarnya sudah kami kirim juga ke Pak Ferry, mudah-mudahan bisa diunggah di webnya. Sudah Pak Ferry ya? Ya, sudah kita linkkan Pak. Ya. Wah, sudah, Bapak Ibu bisa ngunduh di sana. Inilah Bapak Ibu, misi dari skema atau skim PKM ini diluncurkan adalah dalam rangka untuk membentuk masyarakat produktif yang tentram dan sentosa. Itu apa nanti terjemahnya nanti kita lihat. Tujuannya yang pertama adalah kita berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu, permasalahan yang ada di sasaran kita itu bisa tuntas. Artinya masyarakat sasaran itu bisa hidup mandiri, baik itu secara ekonomi maupun secara sosial. Kita berharap demikian, jangan sampai kita melaksanakan kegiatan itu hanya parsial atau sebagian dari masalah yang ada di situ, sehingga kita tidak bisa memberikan sesuatu yang optimal, sehingga masyarakat itu bisa mandiri. Yang kedua, menciptakan ketenangan, kenyamanan, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian mitra kita ya Bu, sangat luas mitra yang dapat dijadikan untuk program pengabdian untuk skema PKM ini. Mungkin nanti sekali waktu Bapak dan Ibu boleh bertanya, nanti kalau saya memberikan peluang untuk bertanya, silakan Bapak Ibu. Misalnya, sasaran kita itu bisa kelompok masyarakat umum, pada umumnya Bapak Ibu sudah mengenal banyak di masyarakat kita mesti ada yang namanya adalah PKK. Yang utamanya adalah para ibu-ibu di kelompok masyarakat. Kemudian ada Bapak Ibu lihat ada posyandu di masing-masing RT dan sebagainya, baik itu mungkin posyandu balita dan sebagainya. Bapak Ibu, saya yakin di Sumatera Barat banyak, karena kemarin sudah beberapa kali saya ke sana. Masjid-masjid dikelola oleh remaja masjid, ada istilah remais dan sebagainya itu. Karang Taruna di mana-mana ada, pengurus RT, RW di mana-mana ada, sekolah ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai kalayak sasaran atau mitra kerja kita melaksanakan kegiatan pengabdian untuk skema PKM. Yang kedua, masyarakat secara produktif, secara ekonomi, Bapak Ibu bisa melihat beberapa kelompok masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu mengenal ada KUB, kelompok usaha bersama, kemudian ada P3A, entah namanya kalau di Sumatera Barat itu apa, kalau di Bali terkenal dengan istilah Subak itu, kalau di Jawa P3A, Paguyuban, petani pemakai air, kemudian kelompok peternak, yang semuanya itu adalah berharap dengan aktivitasnya itu bisa menghasilkan atau meningkatkan ekonomi, bisa meningkatkan pendapatannya. Itulah kira-kira yang menjadi atau bisa menjadi kelompok sasaran kita untuk masyarakat yang kelompok ekonomi produktif. Kemudian juga ada kelompok masyarakat yang mungkin dalam rangka untuk merintis ekonomi, misalnya Bapak D-Input di dasar sewa bisa berlatih sesuatu menghasilkan produk tertentu sehingga nanti akan menghasilkan produk yang produknya itu bisa dijual. PKK pun bisa demikian. Kelompok di masyarakat, kalau di Padang barangkali ada istilah nagari, jadi ada kelompok misalnya kelompok sadar wisata, kelompok yang lain atau usaha-usaha yang lain, persyaratannya adalah di panduan sudah cukup jelas, misalnya untuk yang ketiga itu cukup 5 orang di dalam kelompok itu sudah bisa kita gunakan untuk kalayak sasarannya. Kemudian kriterianya Bapak Ibu, untuk
PKM ini kriteria bagi pengusul untuk program monoton waktunya bisa 8 bulan, tapi Bapak dan Ibu bisa setting 6 bulan pun tidak masalah, karena biasanya kan pencairan dana itu di sekitar bulan Mei Juni, sehingga waktunya nanti dihitung aja. Pokoknya intinya pada akhir November atau paling lambat pada pertengahan Desember kegiatan itu harus mudah selesai. Boleh? Iya, meneh yang diantar ke Nen. Nah, yang kedua, dana maksimum yang diusulkan Bapak Ibu di dalam panduan adalah 50 juta. Nah, Bapak dan Ibu boleh mengusulkan maksimum 50 juta, tetapi juga diharapkan tidak boleh lebih dari 50 juta. Jadi maksimum adalah 50 juta. Dibuat pas 50 juta juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tetapi yang terpenting adalah alokasi anggaran dan besarnya itu adalah rasional sesuai dengan item yang akan dibiayai. Kemudian Bapak Ibu, mitranya Bapak Ibu boleh hanya 1 mitra. Tetapi bila lebih juga jauh lebih baik. Misalnya 2 mitra akan jauh lebih baik. Tetapi kalau sampai 2 mitra, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu memilih mitra yang sejenis atau saling menunjang. Jangan sampai mitranya berbeda. Misalnya yang berbeda itu kalau Pak Ferry misalnya, Pak Ferry keahliannya adalah di bidang peternakan. 1 mitra peternakan, di 1 mitra yang lain adalah penjual jajanan pasar. Itu kan nggak cocok. Ya, misalnya yang cocok itu adalah misalnya peternak sapi dengan peternak kambing, gitu kan misalnya. Itu kan sejenis, itu yang harus Bapak Ibu cermati dan pahami. Supaya apa? Ketika melaksanakan kegiatan itu hampir mirip dan hampir sama, supaya Bapak Ibu tidak berat dalam melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian permasalahan yang ditangani itu minimal, Bapak Ibu, untuk PKM ini adalah 2 bidang. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud bidang itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu seperti proposal pengabdian pada umumnya, para Bapak Ibu di dosen termasuk di UNJ, ini mesti muncul judul-judul kegiatan adalah diawali dengan pelatihan bla 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 gitu. Padahal di sini harapannya pelatihan itu adalah salah satu aktivitas atau kegiatan dari PKM itu. Itu harus dicermati Bapak Ibu. Jadi budaya kebiasaan Bapak dan Ibu membuat proposal yang diawali pelatihan-pelatihan itu Bapak Ibu coba cermati kembali, kalau bisa dihindari. Karena apa? Kegiatan itu hanya merupakan salah satu bagian atau sebagian kecil dari program PKM. Mohon dipahami ini Bapak Ibu. Kemudian jarak mitra Bapak Ibu. Di panduan yang terakhir dijelaskan bahwa maksimum 200 km. Memang kalau di Sumatera memang jauh-jauh, jauh-jauh. Tapi kalau di Jogja adalah dekat-dekat saja. Karena maksimum di Jogja itu maksimum hanya 36 kilo. Tetapi kalau di Padang, saya berangkat pagi jam 7, pulang sampai hotel itu jam 1. Itu kan jauh sekali, padahal itu hanya mengunjungi 2 atau 3. Itu kan jauh sekali. Itu contoh. Nah, tetapi boleh lebih dari 200 kilo, tapi dengan catatan masih dalam 1 provinsi. Nah, dalam 1 provinsi. Bila mana terpaksa ya Bu. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, kenapa yang harus jauh? Tapi kebanyakan Bapak Ibu kalau kita lacak di CV-nya, biasanya mengapa jauh? Karena ternyata Bapak dan Ibu itu berasal dari daerah itu biasanya. Nah, itu bisa dia dicek nanti di CV-nya. Oh, tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir, oh di situ. Berarti sambil